kita sudah 15 tahun kita ada di sini. Dan kalau cari kegiatan kita tuh ada tiga pokok. Kalau di dalam bisnis kita semacam core bisnis lah. Yang pertama kita adalah untuk silaturahmi kita. Ya, engineering kita di Bali ini cukup banyak, hampir ada 1.500. Sedangkan untuk chiefnya sendiri, artinya yang penentunya sendiri, chief atau director dan sebagainya itu ada sekitar 170 orang itu yang ada di Bali. Jadi ini kewajiban kita selaku pengurus untuk bagaimana kita bisa tidak hanya sebatas kerja, tapi juga kalau bisa kita bersahabat, ya. Bahkan kita bisa kekeluargaan, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kita berkewajiban untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Itu kita lakukan dalam bentuk training. Ya, pendidikan, training dan pendidikan. Semua data training kita ada di website kita ada. Nanti saya akan jelaskan terpisah mengenai website. Kita dalam tahun lalu aja 2014 kita mentraining orang sebanyak 700 sekian orang. Itu ada 770 sekian lah. Jadi, artinya dari 1.500 itu kita sudah training 50%-nya itu pencapaian kita dalam 2014. Tentunya 2015 ini kita ingin lebih dong. Jadi di mana teman-teman semua ini siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan sudah kita mau menghadapi ini. Itu yang dan yang terakhir adalah masih mengenai SDM. Kita memberikan beasiswa pada anak-anak dari engineering putra putri. Ini sudah kita lakukan terakhir sampai 17 tambah 9 26 anak dalam 3 periode. Kita akan lakukan lagi nanti bulan depan, bulan April pada saat kita ulang tahun yang 15. Jadi itu tiga program pokok kita. Bagaimana kita menjadi bersahabat, walaupun kita bersaing tentunya. Saya sama ini tentu bersaing kalau tapi kita juga bersahabat untuk menghadapi era globalisasi ini. Dan yang kedua training, yang ketiga adalah beasiswa. Selaku sekalian adalah sosial aktiviti kita. Nah, kegiatan hari ini kita beasiswanya bergandengan dengan Schneider selaku produsen yang mensupport kita di industri. Dan yang kedua adalah dengan Politeknik di Bali. Kenapa kita mengambil Politeknik Bali? Karena tentunya mereka akan memberikan informasi yang independen, ya. Bukan mengarah ke satu produk apa-apa. Jadi mereka benar-benar independen untuk saving energy ini. Yang ketiga adalah Pak Madi Sumantri MT. Beliau akan menjelaskan dari praktisi. Jadi kita sangat komplit, ya. Jadi Pak Madi selaku pelaksana perhotelan, kemudian ada produsen, ada independen untuk instansi yang mereview kita. Jadi, hari ini kita cukup komplit, cukup padat. Dan ACI Bali sendiri memiliki anggota berapa? kita anggota, kalau kita bilang engineer, artinya dari teknisi, supervisor, beauty dan sebagainya itu ada 1.500. Sedangkan untuk director, kemudian chief engineering di level manajerial kita ada 170. Nanti tolong dibuka di acibali.org. Nanti ada semua. Yang tadi saya lihat itu. Ya, itu target kita hari ini. Kenapa kita ngambil ini? Karena harapan kita, seperti saya sampaikan dari dalam pembukaan, sayangnya dunia pariwisata di kuartal pertama tahun ini kita dropnya terutama di Bali karena ya ilmu dagang lah, oversupply gitu. Oversupply. Contohnya sekarang kan bisa teman-teman lihat paket nyepi udah luar biasa murah, habis itu diskon lagi karena kita udah oversupply, ya, jumlah kamar dan demand kita udah berkurang. Nah, bagaimana kita mensiasati ini khususnya di hotel kan ada 2 faktor. Yang paling besar adalah salary and wages, jadi gaji itu udah fix dong, nggak mungkin kita potong orang gajinya orang, itu fix. Kemudian yang pengeluaran yang kedua adalah energi. Inilah yang kita bisa kontrol, inilah yang bisa kita siasati, ya. Jadi kenapa kita ambil topik ini? Karena di dunia perhotelan ini sangat-sangat menentukan.
Terkait dengan itu, kita di sini menyiapkan semua SDM kita, dan jadi kita harus siaplah bersaing gitu ya. Karena nanti tentu akan ada kita terbitkan sertifikasi, kita bikin training gitu. Jadi istilahnya kalau kita dikirim keluar udah siap, karena teman-teman juga udah banyak yang keluar. Pak, tadi Pak Made dan Pak Nyoman mengatakan kendala penerapan smart building di Bali itu kurangnya sosialisasi, pengetahuan masyarakat, dan teknologi. Kalau dari HCI Bali melihatnya kendalanya penerapan smart building khususnya di perhotelan di Bali? Ya, memang sosialisasi kita kurang, dan ini memang kendalanya kan kalau kita di hotel itu kita berdiri di banyak kaki ya. Kita di manajer, di operator kita harus memenuhi standar hotel, kemudian di sisi owner kita juga harus memenuhi keinginan owner kan. Jadi kendalanya adalah bagaimana kita mensederhanakan bahasa ini ya, bahasa untuk smart building ini ke owner kita, ke operator kita, jadi mereka tahu dan jelas return of investment-nya seperti apa. Saya kira itu aja. Setelah hal-hal itu sudah bisa dijelaskan, saya kira bukan kendala ini. Dan biasanya orang kalau sudah melihat, mereka baru percaya. Pak, seperti di sini loh, dibawa ke sana. Oh iya, mungkin kalau adanya di Jakarta ya kita lihat Jakarta. Kalau adanya di Thailand ya kita lihat ke Thailand seperti itu. Di sini, Pak.